Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan mengawali hari kita dengan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu memulai renungan kita di pagi hari ini, mari kita bersama mohon bimbingan Roh Kudus. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, Sang Pemilik kehidupan kami bersyukur atas segala kebaikan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami hendak bersyukur, berterima kasih atas kesempatan kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kami. Bapa, saat ini kami akan membaca merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami, agar apa yang boleh kami baca dan renungkan bersama, itu dapat kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Bersabdalah Tuhan kepada setiap kami, karena kami anak-anak-Mu sudah sedia untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus Tuhan yang ada Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, Bapak Ibu sekalian, bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasal yang ke-13 ayat ke-44 yang menyatakan, hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu, seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah, serta ditemukan mutiara yang sangat berharga. Ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan juga melakukan firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan beriman kita. Haleluya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nilai suatu benda terletak pada benda itu sendiri atau faktor lain di luar benda tersebut yang membuat hal tersebut berarti. Sebagai contoh misalnya, sebuah cincin emas sangat berarti karena nilai pada dirinya sendiri. Berbeda halnya dengan sebuah cincin imitasi. Akan berarti bagi seseorang karena cincin itu adalah pemberian dari orang yang mereka kasihi. Cincin emas murni tidak akan luntur nilainya di telan zaman. Namun cincin imitasi mungkin akan berubah dan tidak bernilai lagi karena kekasih hati atau orang yang kita kasihi telah pergi meninggalkan kita. Dalam perumpamaan ini, Yesus menekankan betapa bernilainya hal kerajaan sorga dengan dua gambaran, harta yang terpendam di ladang. Ketika orang menemukan harta terpendam ini, dia sangat bersuka cita. Dia sangat bersuka cita karena menemukan sesuatu yang sangat bernilai. Maka segala miliknya yang lain menjadi tidak berarti dibandingkan harta tersebut. Ia bahkan rela menjual segala miliknya demi mendapatkan harta yang terpendam pada ladang tersebut. Lalu gambaran lain yang diungkapkan Yesus adalah seorang pedagang yang sengaja mencari mutiara karena ia tahu betapa berharganya mutiara tersebut. Maka setelah dia menemukan mutiara yang dia cari, ia segera menjual segala miliknya untuk membeli mutiara tersebut. Kedua perumpamaan ini mau menggambarkan betapa bernilainya hal kerajaan sorga. Namun, tidak setiap orang mendengar hal ini mengerti. Seorang yang menyadari betapa bernilainya hal kerajaan sorga, dengan sukacita akan meninggalkan apapun dalam dunia ini, asalkan mendapatkan kebahagiaan sejati dalam kerajaan sorga. Pertanyaannya adalah, adakah sesuatu yang lebih bernilai dalam hidup kita sehingga itu menghalangi kita untuk mengejar kerajaan sorga? Yesus kembali mengingatkan kita, apakah yang bernilai dalam kehidupan kita? Melakukan kehendak Tuhan untuk kemudian bersama-sama dengan Dia ada dalam kerajaan sorga. Melakukan apa yang Dia inginkan, ataukah justru sebaliknya, meninggalkan Tuhan demi hal
yang kita inginkan di dunia ini. Yesus mengingatkan kita bahwa hal kerajaan sorga seperti seorang yang rela menjual semua miliknya untuk mencapai kehendak Tuhan, kehendak Bapa. Sudahkah kita benar-benar menilai, melihat, bahkan memahami bahwa melakukan kehendak Tuhan adalah sesuatu yang benar-benar bernilai? Yesus kembali mengingatkan setiap kita tentang kesudahan zaman, di mana akan terjadi pemisahan antara orang benar dan orang fasik. Bila tiba akhir zaman, maka tidak ada lagi kesempatan bagi orang fasik untuk menyesali keadaannya, karena semua sudah terlambat. Ini pun menjadi peringatan akan setiap kita, bahwa waktu Tuhan, bahwa kesempatan yang Ia berikan itu terbatas. Mari renungkan, nilai apakah yang sedang kita cari? Apakah kita benar-benar mau mengibaratkan kerajaan sorga seperti seseorang yang menemukan harta terpendam? Atau seperti orang yang mencari mutiara? Atau sebaliknya, kita justru menolak melihat kerajaan sorga, kehendak Allah sebagai sesuatu yang benar-benar kita inginkan, sebagai sesuatu yang benar-benar bernilai. Dan kita mencari nikmat yang menurut kita sebagai manusia itu adalah yang terbaik. Ibu bapak saudara sekalian, kita diberikan hikmat oleh Tuhan untuk mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Oleh sebab itu, mari kita buka hati pikiran kita. Sadari kebenaran sejati hanya ada di dalam Tuhan. Mari jadikan hal kerajaan sorga, yaitu kehendak Allah, sebagai nilai tertinggi dalam kehidupan kita. Sehingga dalam setiap langkah kehidupan kita, kita benar-benar melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Memuji, memuliakan namanya lewat senantiasa bersaksi, melakukan pelayanan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kembali kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur, berterima kasih Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang boleh mengajarkan setiap kami untuk mengutamakan, menjadikan Tuhan sebagai prioritas utama kami, bahwa Tuhan benar-benar kehendak-Mu itulah yang bernilai dalam kehidupan kami. Tidak ada apapun selain Engkau yang berharga bagi kami Tuhan. Bantu kami, ingatkan kami untuk benar-benar berhikmat, memilih Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, tuntun sertai kami dalam aktivitas kami ke depan. Dalam nama anak-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin.